Halo, Assalamualaikum adik-adik, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, saya di sini akan membuat video penjelasan materi psikologi pendidikan yang kali ini saya akan membahas tentang psikologi pendidikan untuk pengajaran yang efektif. Oke. Nanti saya akan kirimkan video ini, link videonya, dan juga PPT-nya. Jadi adik-adik boleh pilih, kalau adik-adik yang memang tipe belajar yang lebih suka menjelaskan dengan secara mendengar suara saya, yang gimana-gimana ini, ayo silahkan didengar dan dipahami materinya. Tapi bagi adik-adik yang tipe belajarnya tipe yang lebih suka membaca, saya akan kirimkan PPT-nya. Oke? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi pendidikan, bahwa salah satu ilmu psikologi pendidikan ini dipergunakan untuk sebuah alat untuk pengajaran yang efektif, tools. Tools-nya untuk bagaimana pengajaran yang efektif. Bukan berarti selama ini kalau udah ada psikologi pendidikan seharusnya semua pengajaran efektif dong, seharusnya ya secara teoritis, tapi ternyata hidup tidak seindah teori. Tapi secara teoritisnya, untuk membuat sebuah proses belajar mengajar dan pengajaran yang efektif, sudah dibahas oleh psikologi pendidikan. Jadi psikologi pendidikan ini salah satunya untuk pengajaran yang efektif. Maksud pengajaran yang efektif itu seperti apa ya? Yang apa yang disampaikan nyampai, siapa yang menerimanya nyampai, siapa penyampai materinya itu sesuai dengan yang dibutuhkan, begitu efektif sesuai dengan tujuannya. Terus pengajaran yang efektif. Bagaimana sih pengajaran yang efektif? Di sini kita membahas tentang proses jalannya pendidikan, proses belajar di setting sekolah atau kuliah gitu, guru atau dosen. Pengajaran yang efektif seperti apa sih pengajaran yang efektif? Dan ternyata untuk proses terjadinya pengajaran yang efektif ini, yang pertama itu diperlunya untuk pengajarnya ya, itu diperlu yang pertama itu keterampilan. Jadi sebagai pengajar, guru, tutor atau mentor yang memberikan suatu ilmu itu harus ada keterampilan. Yang pertama itu keterampilan pengetahuan materi pembelajarannya. Contoh nih saya gitu kan. Saya harus punya keterampilan yang pertama yang paling dasar adalah pengetahuan materi pembelajaran, bahwa saya tahu apa yang saya ajarkan. Saya nggak bahas tentang kalkulus kan, karena memang saya tidak memahami materi itu, saya tidak punya keterampilan akan itu. Kemudian strategi pembelajaran, bahwa ada strategi, saya memiliki kemampuan strategi pembelajaran. Contohnya salah satunya strategi pembelajaran saya membuat video tutorial materi ini, ya kan. Jadi harus ada strategi pembelajarannya, itu keterampilan yang seharusnya dimiliki oleh pengajar. Yang kedua ada pengetahuan profesional. Pengetahuan profesional di sini maksudnya dia memang sekolah atau mempunyai ijazah yang sesuai dengan pengetahuannya. Contoh, saya bisa mengajar karena saya ijazah S2, sehingga kalau S2 saya boleh mengajar S1, tapi saya tidak boleh mengajar S3 karena pengetahuan saya belum profesional untuk mengajarkan tentang ilmu-ilmu untuk S3. Tapi di sini salah satu untuk pengajaran efektif, kenapa harus profesional? Karena yang kita bahas di sini setting pendidikan yang profesional juga. Oh, sebenarnya kan untuk belajar tidak seharusnya untuk orang yang berijazah atau yang sekolah tinggi. Memang ada pengetahuannya, cuman bagi yang tidak profesional jatuhnya nanti takutnya prosesnya juga tidak profesional. Contohnya misalkan kita berguru ke orang yang dapat yang kayak dukun gitu, itu kan pengetahuannya kan nggak profesional. Kayak yang dulu
berobat pakai batu, gagal dapat mimpi, itu kan pengetahuannya tidak secara profesional. Atau kita belajar dengan Vicky Prasetyo karena dia sudah berpuluh-puluh kali nikah, itu kan pengalaman. Jadi ilmu pengetahuannya pengalaman, bukan profesional gitu. Maksud profesional di sini setidaknya dia memang mengecam ilmu itu, pengetahuan itu, terus diakui. Gitu. Ini keterampilan yang setidaknya secara profesional yang harus dimiliki oleh seorang mentor, tutor, atau pengajar. Yang kedua, yang tidak kalah penting itu harus adanya komitmen. Komitmen. Dalam hubungan juga harus ada komitmen ya. Pokoknya dalam hidup ini setidaknya harus ada komitmen, biar ada rasa tanggung jawab. Contoh komitmen di sini juga misalkan nih, saya tidak berkomitmen, ya malas aja sih saya ngajar, ya ngapain, orang libur juga ngapain gitu ya. Tapi saya di sini harus berkomitmen bahwa saya ingin adik-adik mendapatkan pengetahuan seperti apa yang saya punya gitu. Dan juga yang tidak kalah penting adalah motivasi. Di dalam hidup memang tidak, motivasi itu sangat-sangat penting ya, apapun itu motivasi itu sangat penting. Motivasinya terserah untuk apa. Misalkan jadi guru, jadi pengajar, motivasinya apa? Mau mencerdaskan kehidupan bangsa, atau motivasinya kesian melihat anak-anak yang kurang mampu, tidak bisa mengejar pendidikan mahal-mahal, makanya saya ingin mengajar di pelosok gitu. Atau motivasinya biar dapat duit, ya nggak masalah, kerja dapat duit emang itu motivasinya. Yang ke apa aja motivasinya terserah, yang penting tidak merugikan orang lain. Oke, jadi apa aja keterampilan ini memiliki ini, kemudian pengetahuan, terus komitmen dan juga motivasi. Ini tadi kita pengetahuan materi pembelajaran, makanya sebaiknya memang yang mengajar itu sekarang udah harus perjurusan. Kalau zaman dulu kayaknya kalau guru SD boleh taman S1 apapun, kalau sekarang udah ada khusus PGSD, harus ada PAUD, khusus gitu kan ya. Dan juga kita harus memiliki kemampuan strategi pembelajaran. Jadi ternyata dalam pembelajaran itu harus ada strateginya juga, apalagi sekarang bikin pusing, kenapa tidak efektif sekarang? Pembelajaran di masa corona, pandemi, kenapa tidak efektif? Karena tidak semua pengajar itu memiliki kemampuan strategi pembelajaran. Misalkan nih, nggak bisa tatap muka secara langsung, jadi harus ngapain gitu, harus ada strateginya kan, dan strategi ini harus kita pelajari. Untung saya aja ngerasa untung saya masih muda, jadi masih mampu termotivasi juga untuk mempelajari hal-hal yang baru. Bukan maksudnya kalau kita udah tua nggak bisa mempelajari yang baru kan, cuman pasti ada faktor-faktor lainnya. Karena saya merasa masih muda, toh juga masih bisa lah untuk mempelajari hal-hal baru untuk memperdalami ilmu strategi pembelajaran, karena saya berkomitmen menjadi dosen gitu. Jadi saya harus mengupgrade ilmu strategi pembelajaran. Dalam strategi pembelajaran ada pendekatan. Pendekatan itu yang pertama pendekatan para konstruktif. Jadi pendekatan ini berpusat pada pembelajaran yang menekankan pada pentingnya individu secara aktif membangun pengetahuan dan pemahaman dengan bimbingan dari guru. Jadi di sini kita pengajarnya itu mementingkan peran si murid-muridnya nih, si mahasiswanya nih aktif untuk dia tuh mau cari juga ilmu, bukan karena dipaksa mentang-mentang karena ini mata kuliah wajib ya terserah ya, karena wajib absen makanya dengarkan, tapi bukan seperti itu strateginya seharusnya, tapi bagaimana untuk membuat muridnya itu aktif. Jadi saya pun juga termasuk dosen yang nggak bisa panas kalau mahasiswanya nggak aktif, apalagi kayak gini kan. Sebenarnya susah sih sebagai semua orang karena harus mempelajari strategi baru kayak gini nih, jadi kayak ngomong sendiri gitu loh. Tapi kan kalau di kelas, kalau mahasiswanya aktif, Bu, apa tadi Bu, gitu-gini, Bu, itu kayak gini. Jadi kalau dia aktif tuh, oh jadi pemikiran dan otak pengetahuan saya itu jadi terpancing gitu loh. Jadi pendekatan para konstruktif ini berpusat
pada pembelajaran yang menekankan pentingnya individu secara aktif membangun pengetahuan dan pemahaman dengan bimbingan dari guru. Jadi memang ada aktif dia guru mahasiswanya, muridnya untuk mempelajari, tapi tetap dibimbing oleh gurunya. Yang kedua ada pendekatan pembelajaran secara langsung, yaitu pendekatan yang struktur dan berpusat pada guru yang digolongkan berdasarkan arahan dan kontrol dari guru. Harapan yang tinggi atas kemajuan siswa. Siswa menghabiskan waktu menyelesaikan tugas akademis dan upaya dari guru untuk meminimalisir pengaruh negatif. Ini pendekatan pembelajaran langsung yang berpusat pada gurunya. Jadi, oke, minggu ini misalkan contohnya minggu ini kalian harus baca ini, minggu depan kalian baca ini, minggu ini baca ini. Jadi tidak ada diskusi dan tidak aktif karena dan dua-dua ini tidak ada yang mana paling bagus karena dia harus sesuai dengan kira-kira nih murid kita seperti apa nih. Kalau kira-kira murid kita adalah tipe murid yang harus dipaksakan untuk membuat tugas atau untuk belajar, ya udah nggak apa-apa, kita sebagai gurunya memaksakan dia harus buat PL, harus membaca, salin buku, buat ringkasan gitu. Tapi kalau memang yang para konstruktif tadi, kita melihat student kita, mahasiswa kita itu aktif atau murid kita aktif, kita tinggal bilang kayak gini, minggu depan kita bahas tentang itu ya, tentang anak autis. Ini ada beberapa bukunya, silahkan baca sendiri, nanti minggu depan kita diskusikan. Itu contoh para konstruktif. Tapi kalau pendekatan pembelajaran secara langsung, saya kasih gini, ini Dek-adik ada buku, silahkan Dek-adik salin lagi bukunya, gitu-gitu. Jadi kayak bahwa arahan dari guru yang harus diikutkan. Karena melihat bahwa ini nih mahasiswanya nih kalau nggak dipaksa nggak akan dikerjakan nih. Kalau nggak dicek mahasiswa nggak akan dikerjakan nih. Gitu. Jadi ada strategi-strateginya. Jadi tidak semua pendekatan itu sesuai dengan gurunya atau dosennya dan tidak semua juga sesuai dengan per kelasnya. Contoh gini, ada kelas yang memang mahasiswanya itu aktif, jadi enak aja ngasih besok kita bahas ini, jadi semua aktif gitu. Tapi ada satu kelas yang memang mereka tipe yang lebih suka dijelaskan terus tanpa berdiskusi. Jadi dosennya harus mempersiapkan materi yang banyak untuk menjelaskan. Ada pertanyaan tidak ada karena memang tipe pembelajaran mahasiswa di kelas itu tipe yang suka menyalin, menerima aja gitu, tidak aktif. Tidak ada mana benar atau salah, sesuai dengan pendekatan manusianya masing-masing, individunya. Selanjutnya penentuan tujuan dan keterampilan. Jadi bagaimana bisa membuat pembelajaran yang menantang dan menarik. Kadang-kadang kan dalam trial and error juga loh, coba-coba, namanya juga menghadapi orang baru ya, pendekatannya harus coba-coba kayak ya PDKT lah kan. Yang pertama kita coba, ini orang suka ditelepon nggak? Oh ternyata dia nggak enak nih diajak cerita, enaknya chat aja. Oh ini orang dia sukanya ditraktir atau mentraktir. Jadi dalam pembelajaran kita sebagai mentor atau adik-adik yang nantinya akan memberikan ilmu ke orang, itu ada penentuan juga bagaimana kira-kira strategi apa ya yang tepat gitu. Bagaimana nih biar mahasiswanya nih aktif, misalkan minggu ini saya buat dari Zoom, kok sunyi ya gitu. Terus minggu depan saya cobalah diskusi lewat WA, oh ternyata lebih aktif. Terus tapi nggak bisa kayak gini terus, nanti ada yang bisa belajar, ada yang tidak, ada yang timpa. Oh minggu depan saya buat YouTube lah gitu. Oh minggu depan kayaknya suruh nyalin tugas aja lah atau nyalin buku aja lah gitu. Jadi memang masih coba-coba karena kan kita nggak dukun lah atau kita juga masih baru kenal kan, jadi saya juga masih meraba-raba kira-kira ini di kelas adik-adiknya nih tipe pembelajaran yang seperti apa ya yang disukai, yang membuat tertantang gitu. Ada tipe orang yang memang sukanya diskusi kelompok, ada tipe yang tidak suka diskusi kelompok karena ngerasa kalau kelompok itu Bu nanti satu orang aja yang ngerjakan itu aja, jadi yang mau dapat ilmu dapat enggak atau cuma nanti jatuhnya kami cuma memahami materi kami. Jadi ada yang suka memang biar aja lah dosen yang menjelaskan terus atau gurunya, biarlah dikasih tugas individu daripada kelompok. Ada juga yang suka ya beda-beda kan, tapi bagaimana kita menentukan di kelas ini menggunakan strategi apa, kita akan melihat yang mana terbanyak.
nggak bisa juga kan, misalkan 5 orang sukanya kelompok, lebihnya tidak suka. Pokoknya ya kita harus tentukan kira-kira yang lebih ramai yang bisa ngikutin strateginya seperti apa. Jadi praktek yang sesuai dengan perkembangan peserta didik. Jadi harus disesuaikan. Misalkan mahasiswa nih ya, nggak perlu kan saya menjelaskan ke anak SD, adik-adik hari ini kita akan ini nggak harus didiktekan juga, tapi mungkin bagaimana nih kira-kira adik-adik ini bisa merasa tertantang untuk pembelajaran untuk ilmu baru gitu. Jadi saya juga masih meraba-raba karena kita belum pernah jumpa secara langsung. Kita cuma tatap muka. Jadi di sini karena proses sekarang belajarnya online semua, jadi saya harap adik-adik yang juga harus berperan aktif gitu ya. Oke. Perkembangan peserta didik. Jadi kayak misalkan kalau anak SD jarang kan tugasnya itu dikasih nyalin buku doang, tapi adalah penjelasan, harus ditunjukkan caranya penjelasan. Tapi kalau udah mahasiswa udah bisa dong ya. Nih baca, pahami sendiri, udah bisa gitu. Jadi kita dalam ilmu psikologi ini juga saling berkaitan. Jadi kita harus mempelajari perkembangan juga. Oh kira-kira kalau tipe remaja sukanya belajar seperti apa ya. Terus kalau misalkan muridnya udah tua-tua semua, misalkan ngajar kan, ibu-ibu, kira-kira ibu-ibu suka enggak ya proses pembelajaran seperti ini gitu. Jadi kita harus lihat tahap perkembangan peserta didiknya juga. Terus juga kita merencanakan pembelajaran tadi. Jadi jenis-jenis informasi kita harus gimana nih, informasi apa aja ya yang mau kita sampaikan nanti, terus pakai alat-alat apa aja ya, terus bagaimana peragaannya kita memerlukan alat-alat apa, terus nanti kita juga kasih nih kesempatan bertanya, terus diskusi latihan. Ini biasanya merencanakan proses pembelajaran, seteorinya sih harus pakai ini nih. Cuman ternyata capek loh, kadang-kadang mungkin kurang komitmen ya atau kurang motivasi, jadinya tidak sesuai dengan teorinya gitu. Sama sih kayak pola asuh, sebaiknya anak itu seperti ini, seharusnya kalau anak kayak gini, tapi kan secara prakteknya tidak, karena ada faktor lain, misalkan anak aku nggak satu aja, terus misalkan ya aku kerja lagi, ngurus anak lagi, ngurus suami lagi, masa lagi nggak bisa satu anak habis waktu untuk kayak gitu. Jadi ini secara teoritisnya seperti ini, cuman ternyata secara prakteknya saya pun merasa gagal karena ternyata untuk mempersiapkan ini butuh waktu, dan kita nggak hanya mengajar satu kelas, dan kita juga muridnya banyak ya, 50, hampir 50, memahaminya juga perlu waktu gitu. Jadi tapi secara teoritisnya pembelajaran yang bagus itu ada informasi berbagai macam, ada peragaannya, didemonstrasikan, dikasih kesempatan bertanya, diskusi, dan dilatihan. Kenapa harus latihan? Karena kita mau lihat kira-kira materi hari ini pada paham nggak? Kadang-kadang kan sebenarnya paham deh, paham, tapi nggak diuji, nggak tahu kan. Tapi ya teorinya. Jadi saya kalau bahas ini jadi ngerasa tertampar sendiri loh gitu, maaf ya. Ini secara teoritis ya. Selanjutnya, keterampilan apa saja yang harus dimiliki guru ya. Yang pertama itu keterampilan komunikasi. Ya iyalah ya, harus pandai berkomunikasi seharusnya. Cuman kan ada di beberapa ilmu eksakta, kita lihat, walaupun tidak semua, ada juga guru-guru yang fisika itu kayaknya jarang berkomunikasi, dia main langsung-langsung aja, tidak pandai basa-basi, main langsung-langsung aja, ya nggak masalah selagi dia ilmunya memang ada, terus kira-kira memang mahasiswanya tipe yang bisa langsung nangkep tanpa harus berbasa-basi, nggak apa-apa. Itu makanya dulu itu ada kelas unggul, kelas tidak, karena di situ kita bisa bukan mengkotak-kotakan kemampuan, tapi saya lebih setuju pada yang kayak gitu, karena jadinya oh kelas ini kayaknya orangnya pintar, jadi bisa langsung nih kalau kelas ini agak lambat nih kalau nangkap ini, jadi harus pakai peragaan ini itu gitu. Jadi yang harus dimiliki guru yang pertama itu keterampilan berkomunikasi.
Yang kedua itu keterampilan manajemen kelas. Kita manajemen kelas kita loh, misalkan kayak saya ya, manajemen kelas saya itu yang kayak saya lihat nih audiensnya kira-kira tipe yang aktif belajarnya pagi, siang, malam. Makanya kalau saya selama pandemi ini saya lebih banyak aktif ngajar malam sih. Karena saya ngelihat kalau kelas pagi itu nggak, adik-adiknya masih pada nggak semangat gitu, nggak serius, ngantuk, terus hidupkan kamera aja, tuh matikan tuh dia tidur gitu. Jadi saya manajemen kelas saya dengan berdiskusi malam gitu. Itu manajemen kelas juga kita tuh udah ada aturan di awal, misalkan minggu ini pertemuan tentang ini, minggu depan materinya ini, minggu ini sini ada target-targetnya juga. Terus yang ketiga keterampilan memotivasi. Jadi di sini saya ngerasa sebagai dosen, saya juga harus sebagai individu yang membuat adik-adik termotivasi. Karena misalkan adik-adik tidak termotivasi ngelihat saya, jadinya mungkin males lah belajar sama ibu ini tahu apa sih, sok-sok gitu. Entah, masih muda juga, nggak banyak nih ibu-ibu ini. Jadi saya itu pertama kali yang saya tunjukkan sebagai dosen apalagi muda ya, kadang-kadang ya dulu kalau di kelas itu kalau pertama kali saya lewat gitu kan ada suka nunggu depan kelas, nanti saya lihat tuh kayak acuh siapa ini, kayak senior aja gitu kan, tapi pas saya masuk kelas ya di depan baru bilang saya dosennya, baru tuh yang lentung ternyata ini ibunya gitu. Jadi yang pertama kali saya jelaskan tentang diri saya sehingga membuat adik termotivasi, walaupun tidak semuanya ya, tapi harus ada seorang pengajar itu keterampilan memotivasi biar adik-adiknya juga mau belajar gitu. Tadi udah keterampilan komunikasi, yang selanjutnya dua pula keterampilan komunikasinya, soalnya satu ya. Terus ada keterampilan assessment, keterampilan menilai. Menilai di sini kira-kira nih dengan cara mengajar yang kayak gini, kira-kira mahasiswa pada nangkep nggak ya? Kira-kira mahasiswa tertarik nggak ya? Gitu. Terus ada juga keterampilan assessment ini gimana ya untuk ngasih nilai untuk adik-adik ini yang adil gitu. Ya kita harus bisa menilai ya. Assessment artinya penilaian. Jadi kemampuan penilaian kira-kira strategi kita hari ini terlaksana dengan bagus, tepat atau tidak. Itu ayo kita ganti lagi. Kira-kira yang mana yang paling tepat. Gitu. Selanjutnya keterampilan manajemen kelas tadi. Ini guru mampu memposisikan kondisi bahwa menjaga kelas merupakan kewajiban yang memerlukan kerjasama seluruh penghuni kelas dan berorientasi pada tugas yang harus dilakukan kelas. Jadi kayak manajemen ini ada tugas-tugasnya loh. Ini pertemuan ini kita sekarang YouTube, jadi adik-adik harus mendengarkan penjelasan dari YouTube. Jadi untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal diperlukan daftar strategi untuk membuat peraturan dan prosedur, mengatur kelompok, mengawasi, dan menjalankan aktivitas kelas, serta menangani perilaku yang menyimpang. Kalau di kayak gini, ini biasanya di kelas kan, bagaimana aturan duduk, siapa yang jadikan ketua kelas, bagaimana ya perkelompoknya, bagaimana mencari kelompoknya seperti apa gitu. Kalau di dalam kelas biasanya kayak gini biar mengurangi perilaku-perilaku yang susah dikontrol. Misalkan tidak boleh telat, karena kalau telat kan jadinya mengganggu kenyamanan belajar gitu. Nih, keterampilan memotivasi tadi. Guru-guru yang efektif mempunyai strategi yang baik dalam membantu para siswa agar mampu memotivasi dirinya secara mandiri dan dapat bertanggung jawab atas pembelajaran yang mereka dapatkan. Motivasi di sini juga gini, nggak apa-apa, adik-adik pasti bisa kok dapat nilai tinggi, dan bukan hanya nilainya, adik-adik harus dapat ilmunya. Kenapa harus dapat ilmunya? Karena ini nanti berguna untuk ini gitu. Jadi apapun masalah mahasiswanya, misalkan, Bu, saya nggak ngerti, Bu, kalau yang tentang ini, dijelaskan. Nanti biasanya dosen akan bisa memotivasi di mana letak permasalahan adik-adik. Berikan harapan yang tinggi untuk pencapaian anak yang optimal. Misalkan kayak gini, adik-adik, kalau adik-adik belajar serius, masuk kelas, ikutin ujian, buat tugas, nilai aman kok, itu pasti dapat nilai A, nggak susah kok dapat nilai A gitu. Dan nanti kalau adik-adik dapat nilai A kan tamatnya tepat waktu gitu. Ada yang nggak mau tamat tepat waktu, ada yang mau kuliah lama-lama?
nggak apa-apa juga, kan motivasi orang kuliah berbeda-beda ya. Ini keterampilan komunikasi tadi, keterampilan dalam berbicara, mendengarkan. Jadi ternyata dalam berkomunikasi itu bukan hanya berbicara saja, tapi mendengarkan. Kadang-kadang ada pengajar yang tidak mau mendengar saran atau pertanyaan dari mahasiswa. Mengatasi hambatan dalam komunikasi verbal, memperhatikan komunikasi nonverbal siswa. Maksudnya di sini kita ngelihat nih, kalau mahasiswanya sudah gelisah, nggak usah dilanjutkan lagi lah, itu nampaklah udah gelisah nih, udah kelaparan semua, ya udah istirahat dulu gitu. Tapi kalau kayak gini saya nggak nampak kan. Dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Di kelas juga kadang ada aja konflik, misalkan diskusi yang nggak selesai. Kadang-kadang ada nih, kalau di kelas itu kalau presentasi ada nanti orang yang suka bertanya itu gara-gara memang mau menjatuhkan kawan, menguji kawannya gitu. Jadi sebagai pengajar kita juga harus bagaimana menengahkan misalkan ada perdebatan yang tidak kunjung usai. Terus menggunakan keterampilan ini dalam hubungan orang tua dan juga pengurusan lainnya. Jadi di sini biasanya sekarang kan itu kalau untuk anak SD, SMP, SMA itu ada tuh dewan orang tua, perwakilan perkumpulan orang tua. Di sini juga para guru diharapkan untuk mengkomunikasikan tentang bagaimana perilaku anak-anaknya di kelas, dikomunikasikan dengan orang tuanya. Jadi biasanya makanya ada pertemuan orang tua sekali 1 semester, pertemuan orang tua pas ambil rapor harus orang tua. Kenapa? Karena mau mengkomunikasikan anak ibu kalau di sekolah seperti ini bu. Terus nanti datang, dia di rumah nggak kayak gitu kok. Jadi kita pandailah menjelaskan. Ini keterampilan asesmen, mampu memperhatikan siswa secara keseluruhan, memahami keadaan siswa, observasi dan pengawasan gitu, pengawasan, penilaian. Kemampuan teknologi tadi mungkin yang salah ya. Sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Guru harus up to date nih. Contohnya sekarang ini yang sangat diperlukan kemampuan teknologi. Kenapa sekarang tidak efektif pembelajaran? Karena kurangnya kemampuan teknologi yang dimiliki oleh guru yang tidak up to date. Memahami alat bantu untuk siswa yang mengalami keterbatasan. Misalkan nih, kalau Zoom misalkan susah jaringannya, kita buat pakai apa ya, biar lebih mudah gitu. Makanya kita komunikasikan, kira-kira adik-adik nyamannya belajar seperti apa, nyaman sama nyaman, adik-adik sukanya pembelajaran seperti apa gitu. Selanjutnya, komitmen dan motivasi ini yang penting ada di dalam diri seorang pengajar. Komitmen dan komunikasi. Jadi guru yang efektif itu guru yang seperti apakah? Yang pertama, sikap yang baik dan perhatian terhadap siswa. Ya, biasanya pasti suka ya, terkenal lah tuh guru-guru yang paling baik, yang perhatian ibu tuh baik gitu-gitu. Tapi ya, kalau diingat-ingat, yang paling berkesan itu guru yang pemarah kan ya, guru yang galak ada aja kesannya karena kita punya memori yang lucu. Biasanya memori pahit itu yang menjadi kenangan manis di ujung. Dan juga tergantung. Kalau memang dia baik dan perhatian untuk kemajuan siswa, biasanya kita juga ingat jasanya. Tapi ada juga kadang-kadang guru yang galak itu demi kebaikan kita, memang kitanya yang bandel sebagai murid kadang-kadang kan. Jadi dia galak itu dia itulah strategi pembelajarannya gitu kan. Tapi setidaknya tidak menekan mental atau mengganggu secara mental psikologis siswanya lah ya. Misalkan marahkannya jangan bikin kadang-kadang ada juga siswa yang suka dendam. Kadang-kadang gurunya bilang kamu itu nggak akan jadi orang sukses ke depannya kalau gitu. Itu kan jadi mendem ya jadinya. Mematahkan semangat. Terus nanti si murid tuh lihat aja ibu ini ya. Tapi jadinya motivasi untuk murid itu untuk maju kan. Cuman jatuhnya yang kayak bagi orang yang salah membuat itu jadi motivasi terpuruk, bukan motivasi maju. Tapi bagi orang yang benar, motivasi yang itu dibuat sebagai motivasi, oh lihat aja Bu ya, aku masih bisa kok. Walaupun aku nilai bahasa Inggris 0, aku bisa kok keluar negeri, misalkan kayak gitu. Terus guru yang efektif yang selanjutnya adalah komitmen dan motivasi. Membantu guru-guru yang efektif melewati masa-masa sulit pengajaran. Contohnya gini, apalagi saya baru ya,
saya 3 tahun lah ya jadi dosen. Awal-awal, tapi saya belum pernah sih ya nangis gara-gara mahasiswa atau dikerjain mahasiswa tuh belum sih ya, karena mungkin saya ya beginilah apa adanya gitu. Ingat nggak kalau guru-guru PPL dibuat nangis, guru-guru ada aja, biasanya ada aja itu kelas yang bikin guru nangis, guru sebel gitu ya. Jadi harus kadang pasti menyerahkan nangis, apalagi baru nggak mau ngajar di kelas itu. Kelas itu parah, mahasiswanya kayak gini gitu-gitu dikerjain gitu-gitu. Tapi dengan adanya komitmen aku memang mau jadi guru, aku memang mau jadi dosen dan motivasi, oh aku harus bisa nih mengubah siswa yang seperti itu. Itu yang membuat guru-guru baru tidak hanya baru, guru-guru untuk melewati masa-masa sulit dalam pengajaran. Guru-guru tua pun, dosen tua pun ada yang dikerjain mahasiswa. Misalkan nih baru ketemu kelas ini, ya kan baru ketemu kelas belum tahu karakternya, tiba-tiba ada aja yang bikin sensi, ada aja yang bikin marah. Misalkan ada pernah dosen yang merajuk gara-gara di kelas itu sedang presentasi itu dia di belakang main HP buat snapgram, terus merajuk nggak mau lagi tuh karena ngerasa nggak dihargai gitu ya. Cuman kenapa dia seharusnya dia tidak menyerah karena punyanya komitmen dan motivasi tadi. Adik, ayo jelas, ceritakan, sharing. Pernah nggak bikin guru nangis? Karena saya belum pernah, jangan ya bikin saya nangis ya, atau bikin saya merajuk-merajuk, jangan ya. Terus guru yang efektif mempunyai rasa percaya pada efikasi diri. Maksudnya dia percaya bahwa dirinya memang dilahirkan untuk menjadi guru. Memang inilah pekerjaan yang dia inginkan. Memang inilah dunia yang dia inginkan. Dia mampu, dia bisa, dia yakin dia bisa menjadi guru yang baik. Dan juga guru yang efektif itu dia tidak baperan seharusnya. Tidak membiarkan emosi negatif menghilangkan motivasi. Kadang-kadang kadang ya manusia lah ya, guru juga manusia, dosen juga manusia. Kadang-kadang ada lagi banyak masalah, tiba-tiba di kelas pun mahasiswanya bikin ulah, tapi seharusnya itu tidak membuat lama-lama dia emosi negatif, ya kan? Kemudian menghadirkan sikap positif dan antusiasme ke kelas. Kadang-kadang siswa dan murid itu tahu juga sih kayak mana guru ini semangatnya nyampe, energik. Ada iya ibu itu jadi semangat aja bawaannya. Terus ada juga yang kayak masuk guru atau dosen itu membawa energi yang tidak positif gitu, bikin males. Makanya saya juga ngerasa ya kalau di kelas bergaya sedikit biar nampak cerah, enak dipandang gitu kan ya, biar bikin ada energi-energi positif. Seharusnya kalau di kelas ini kita main-main dulu, dengar musik dulu, ice breaking dulu gitu. Biar kalau kita energi positif semuanya tuh enak-enak proses belajarnya gitu. Dan tapi kan beda-beda strategi setiap orang ya. Jadi keberhasilan itu akan melahirkan keberhasilan. Jadi keberhasilan seorang guru dalam mengajar yang efektif itu akan menghasilkan keberhasilan siswanya, muridnya, atau mahasiswanya. Gitu. Kalau dia sukses dengan mengajarkan apa yang seharusnya diajarkan sesuai dengan keterampilan tadi, pasti nyampe ke siswanya. Kalau siswanya juga memang ada emosi positif, memang pengen niat belajar, motivasinya juga tinggi dalam proses pelajaran itu gitu. Seharusnya keberhasilan itu melahirkan keberhasilan. Tuh. Karena di dunia ini Anda belajar berbicara dengan berbicara kan. Pertama kali pasti saya aja sampai sekarang masih terbata-bata bilang R masih cadel kayak Denis itu, tapi nggak sedenis sekali lah. Masih cadel. Jadi kita belajar berbicara dengan berbicara kan. Dulu waktu kecil masih terbata-bata kan. Manggil mobil, mobil, bilang ayam, gitu misalkan. Jadi bagaimana kita bisa berbicara? Karena kita terus ngomong, terus berbicara, makanya pandai berbicara. Terus Anda belajar berjalan dengan berjalan. Jatuh dulu, jalan lagi, jatuh lagi, jalan lagi. Kalau nggak mau jatuh, nggak akan bisa jalan kan. Anda belajar setir mobil dengan berkendara. Belajar mobil, belajar naik motor, itu
awal kan, masuk gigi 1 dulu, masuk gigi 2 dulu, pernah jatuh dulu, bahkan ada yang bilang, belum pandai itu kalau belum pernah jatuh gitu. Terus Anda belajar mengetik dengan mengetik. Anda belajar paling baik adalah dengan mempraktekkan. Anda belajar memecahkan masalah dengan mempraktekkan memecahkan masalah. Anda belajar menulis dengan Anda mempraktekkan menulis. Jadi segala hal untuk kita ahli atau expert di bidang itu, kita harus praktek langsung. Jadi bagaimana menjadi guru efektif? Itu biasanya pengalaman itu tidak bisa dipungkiri bahwa pengalamanlah yang paling membuat mana nih gurunya lebih efektif, pengalaman dialah yang membuat dia lebih baik. Jadi nanti adik-adik pun nanti ada praktek kan, praktek PPL. Misalkan di dunia pendidikan jadi guru, nggak apa-apa pertama kali salah, nggak apa-apa pertama kali pernah dikerjain, nggak apa-apa. Jadinya tahu, oh ternyata muridnya nggak suka seperti ini. Nggak apa-apa pertama kali pernah dibikin nangis, nggak apa-apa. Karena memang begitulah praktek mengajarnya gitu. Ya kan? Jadi apapun itu, dalam menjadi guru yang efektif itu pasti ada proses pengalamannya. Kalau menurut saya sih ngerasa masih jauh dalam pengajaran efektif, apalagi psikologi pendidikan juga bukan satu expert saya, tapi saya lebih expert ke psikologi perkembangan atau mata kuliah lainnya. Jadi saya pun ngerasa belum secara teorinya belum mempraktekkan semua bagaimana jadi pengajaran yang efektif ini. Tapi menurut adik coba rating saya berapa lah ya? Tapi saya yakin kok kalau di kelas saya bisa lebih baik dari ini. Tapi berarti saya masih kekurangan teknologi ya. Nanti kita pikirkan bersama bagaimana proses pembelajaran yang paling efektif untuk kita sama-sama. Mari kita berdiskusi lewat grup WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.